ketika bicara Melayu, suku Melayu gitu kan, lah dia membawa ukuran sekarang untuk mendefinisikan Melayu itu apa. Bahasa Melayu itu bahasa yang sangat open, bahasa pasar, bahasa yang mudah dipahami orang, karena tujuannya untuk jaringan pasar. Jaringan pasar itu kan nggak penting, oh ini harus kalau sama orang tua harus pakai bahasa tingkat yang lebih tinggi. Bahasa Melayu itu hanya satu tingkat. Tidak mengenal kasta. Iya, tidak mengenal kasta. Makanya bahasa Melayu menjadi bahasa Nusantara. Makanya ketika bicara apa sih Melayu, tapi intinya orang Melayu pasti walaupun bahasanya seperti bagi orang lain berbeda-beda, kita rumpun Melayu memahami semua bahasa itu. Mau bahasa Upin Ipin kata orang kan, laut tidak punya tembok, istilahnya begitu. Ada pagar laut. Ya, tidak ada pagar laut. Pagar laut ya. Iya. Berarti yang bangun pagar laut bukan orang Melayu itu. Tes, balik lagi ya. Udah lama juga nggak ngumpul ya kan? Udah 3 minggu, Ren. Udah 3 minggu nggak ketemu. Kembali di Jadi gini bang, tempatnya kembali di tempatnya Om ini Windy. pura-pura formal kita ya kan. Kembali di tempatnya Om Windy. Rumahnya masih kita pakai, kita berantakin aja ya gitu ya. Panas sekali hari ini bang. Panas. Kita kali ini akan membahas tentang Melayu. Kenapa? Jadi begini, teman-teman banyak yang tidak terima. Ada yang mengatakan bahwa kita itu berbicara tanpa adanya referensi, begitulah. Jadi hari ini kita akan coba ulas lagi. Melayu itu sebenarnya ini kita berbicara bang dari awal bang, dari peradaban awal Melayu itu yang dikatakan itu mulai dari peradaban sungai ataupun laut, katanya begitu. Nggak tahu lah seperti apa ya. Kita kan mulai dari istilah Melayu itu, orang Melayu itu, bangsa Melayu itu dari mana berawalnya, hingga nanti masuk kepada beberapa proses yang menjadikan Melayu itu semakin sempit. Seperti ada masuknya pengaruh kolonialisme, macamnya gitu ya. Hingga akhirnya berdirinya Indonesia. Indonesia, sampai akhirnya ada yang mengatakan bahwa ketika kita berbicara Melayu, pikiran kita itu langsung tertuju kepada adanya area sisir, pantun, gitu ya. Jadi semakin sempit nih, gitu bang. Banyak tuh orang tuh gini, Rel. Ketika bicara Melayu, suku Melayu gitu kan, lah dia membawa ukuran sekarang untuk mendefinisikan Melayu itu apa. Benar-benar. Ya kan? Padahal ketika kita bicara Melayu, kita harus tahu akarnya dari mana sih Melayu ini. Ya. Jangan tiba-tiba mengatakan, oh Melayu itu adalah kerajaan Johor, kan terlalu dangkal. Apakah kemudian bangsa Melayu yang tiba-tiba muncul jadi Melayu kan begitu? Ya ada orang yang membagi Melayu itu membagi Melayu itu menjadi 3, Proto Melayu. Kemudian Proto Melayu ini yang di zaman Buddha ini, karena Melayu itu kan Buddha ya. Di zaman kerajaan Sriwijaya, itu kan zaman Buddha itu. Kemudian Melayu Islam itu udah di zaman Kesultanan, itu mungkin abad-abad ke-14, 15 gitu kan. Kemudian Melayu modern gitu kan. Melayu modern. Jadi Proto Melayu, Melayu Islam, kemudian Melayu modern. Tapi apakah itu menjawab? Ya kan. Nah, berarti gini bang. Berarti kita mulai dari mana datangnya kata Melayu? Itu dulu bang. Sehingga sampai sekarang ada kata Melayu tersebut gitu bang. Apa awalnya? Adakah referensi yang mengatakan itu, atau dibawa oleh orang yang menyatakan ini Melayu gitu? Kalau Melayu, kalau dalam bahasa Sanskerta ya kan Malaya ya, itu kan pebukitan, pebukitan yang menurun kemudian tanah lembab kan. Jadi dari Malaya. Iya. Nah kalau di situ malah terkesan bukit kan, orang-orang pegunungan sebenarnya. Dari penamaan itu ya. Kemudian yang turun nih ke daerah-daerah lembab seperti sungai, laut. Nah, tetapi yang menjadi uniknya itu catatan Romawi ya.
yang Ptolemy itu kan Romawi kan, Yunani ya, abad kedua itu sudah menggunakan istilah apa itu? Moloyu kolon ya. Moloyu kolon real ya. Moloyu kolon itu dia menggambarkan orang-orang Selat Malaka seperti itu. Orang-orang yang tinggal di Semenanjung Malaka. Berarti kan di pesisir, bukan di gunung lagi nih, Bang. Sangat berbeda nih betul belakang dengan Ptolemy itu menggambarkan orang-orang Moloyu kolon ini yang tinggal di Pulau Emas begitu loh. Oh iya. Jadi bukan hanya bicara pesisir, jadi terlalu dangkal ketika bicara Melayu itu hanya sebagai pesisir. Pulau Emas berarti Swarna Dwipa itu kan bahasa Sanskerta. Nah itu malah lebih tua lagi tuh. Itu kan dalam kitab-kitab Hindu kan. Kisah-kisah Mahabharata itu kan bicara Pulau Emas tuh. Swarnadipa seperti itu. Tapi ketika kita bicara Swarnadipa, kita belum bisa bicara Melayu karena di Swarnadipa itu tidak semuanya kemudian kita bisa mengklaim itu Melayu semua gitu. Paling gini lah. Kalau tadi kan aku udah bilang tuh orang ada yang membagi Melayu itu ada Proto Melayu, ada Melayu Islam ya. Melayu modern. Mulai Melayu itu masuk Islam kan memang Kesultanan, kemudian ada Melayu modern tuh yang sekarang. Oke. Tapi apakah itu menjawab akar Melayu? Proto Melayu tadi dari mana sih sebenarnya? Yang jelas semua orang Nusantara, bukan hanya Nusantara ya, sampai ke Taiwan itu kan orang Austronesia. Oke. Austronesia. Itu kan orang Austronesia. Kita tidak akan membahas Austronesia lah ya. Semua orang Nusantara aja kita bilang itu orang Austronesia, mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Toraja. Orang apa lagi? Orang Sunda, semuanya Austronesia. Kok bisa Austronesia? Gitu. Di mana dapatnya itu Austronesia? Itu kan kita pembahasan khusus nanti. Para ahli sudah menjadikan Austronesia. Termasuk orang Taiwan, orang Austronesia. Mereka punya kosakata yang sama. Mereka punya imbuhan kata yang sama. Seperti bahasa Batak dengan bahasa Sunda walaupun beda, tapi mereka punya bahasa-bahasa yang identik setelah ditelusuri. Tapi kita tidak akan bahas itu. Yang jelas Melayu itu Austronesia. Dan ini tadi kesamaan tuh bukan cocokologi ya? Oh enggak lah. Oke. Kita nggak boleh cocokologi, Pak. Nah, dari Austronesia tadi muncullah Melayu, muncullah Jawa, muncullah Bugis, muncullah Batak, muncullah Dayak, apa lagi? Kita nggak usah sebutin satu-satu lah ya. Tapi intinya awalnya itu Austronesia. Kemudian muncullah bukan kita bilang pecahan ya, tapi rumpun baru. Nah, karena kemarin kan sebenarnya kan si Ariel ini ngajak bahas Melayu karena sempat dibilang goblok ya. Ketika kita membahas Kandis tuh, kita mengatakan Minang itu tidak ada. Ya ketika kita membahas kerajaan Kandis abad pertama sebelum Masehi, Minang memang tidak ada. Bahkan Melayu sendiri yang secara yang kita pahami sekarang istilahnya. Iya, Melayu sebagai suku yang kita pahami sekarang itu belum ada gitu loh. Berarti Melayu ini lebih di awal-awal dulu itu lebih kepada kawasan apa ya? Bukan, atau memang udah suku disampaikan? Atau malah bangsa? Bangsa. Gitu. Melayu itu awalnya yang jelas dia bukan berawal dari satu keturunan ya, bukan si A menurunkan Melayu gitu, bukan. Tetapi lebih kepada pola hidup, tempat hidup, bahasa yang sama, sumber ekonomi yang sama, dan hubungan intens yang terjalin terus. Akhirnya pola yang seragam tadi, itulah mungkin yang dikatakan Ising orang Melayu. Iya kan, walaupun Ising pergi belajar Buddha loh di Muara Jambi. Tetapi kan dia melihat kehidupan masyarakat yang identik, menggunakan bahasa yang sama, bahasa Melayu, ya kan? Bahasa Melayu ini kan bahasa lingua franca kan? Apa itu bahasa itu? Bahasa yang sangat open. Coba, ketika bahasa Jawa itu banyak loh tingkatannya, aturannya. Bahasa Sunda tuh banyak tuh, bahasa Sunda halus, bahkan ada halusnya lagi gitu kan? Ada yang kasarnya. Kalau bahasa Melayu apa? Sama. Bahasa Melayu itu bahasa yang sangat open, bahasa pasar,
bahasa yang mudah dipahami orang karena tujuannya untuk jaringan pasar. Jaringan pasar itu kan nggak penting. Oh ini harus kalau sama orang tua harus pakai bahasa tingkat yang lebih tinggi. Kalau sama yang sebaya lebih. Memang ada poin-poin kata yang ada yang kasar, ada yang halus. Tapi secara bahasa keseluruhan bahasa Melayu itu hanya satu tingkat. Tidak mengenal kasta. Iya, tidak mengenal kasta. Makanya bahasa Melayu menjadi bahasa Nusantara. Makanya ketika bicara apa sih Melayu, di awal itu tidak bangsa, tetapi orang-orang yang hidup di pesisir, orang-orang yang hidup di sungai, kemudian orang-orang pegunungan yang intens membawa komoditinya, mau emas, mau barus, mau damar, mau kayu ya, kemudian mau rempah-rempah keluar, yang berpusat semuanya di perdagangan nantinya. Nah, berarti Melayu ini tumbuh dari keberagaman. Bahasanya aja tumbuh dari keberagaman. Makanya kan bahasa Melayu itu kan bahasa yang menyerap banyak bahasa. Yeah. Sampai di Betawi, Sunda Kelapa itu Lugua, itu bahasa ini ya, menyerap bahasa Tongko ya. Kian kan? Iya. Walaupun nanti kita bahas Betawi secara khusus, tapi begitulah. Tapi intinya orang Melayu pasti walaupun bahasanya seperti bagi orang lain berbeda-beda, kita rumpun Melayu memahami semua bahasa itu, mau bahasa Upin Ipin kata orang kan, mau bahasa Minang atau bahasa Jambi, Melayu Jambi, walaupun mungkin agak berbeda-beda, tapi kita pahami bahasa Melayu Natuna agak berbeda, tapi semuanya masih satu rumpun yang kita pahami loh. Cukup sederhana untuk dipelajari siapapun. Makanya akhirnya karena bahasa Melayu ini memang bahasa perdagangan, bahasa pergaulan, akhirnya kan menjadi bahasa Indonesia. Bukan soal Melayu, orang Melayu hebat atau apa, tidak. Karena bahasa yang paling gampang itu dipahami orang, bahasa Melayu, yang akhirnya diserap menjadi bahasa Indonesia. Makanya orang-orang luar negeri kan kita suka iri ya. Tiba-tiba belajar bahasa Melayu, bahasa Indonesia langsung paham, langsung mudah memahaminya, mudah mempelajarinya. Karena memang bahasa Melayu itu bahasa yang diciptakan mudah. Itu satu. Jadi orang pesisir, orang sungai, ataupun orang daratan yang di dalam, tetapi tidak lepas dari urat nadi air, kemudian menggunakan bahasa yang sama, karena mereka sering intens. Jadi laut itu tidak dijadikan orang ini, orang kalau kita sebut Melayu ini bukan menjadi pembatas, malah menjadi urat nadi penghubung. Iya, makanya ya, kan istilah hulu hilir ini. Iya, urat nadi penghubung, intensitas bertemu, perubahan terjadi cepat antara Selat Malaka itu bukan menjadi pembatas, jadi laut itu tidak punya tembok, real. Makanya kerajaan Melayu itu tidak punya tembok. Laut itu tidak punya tembok. Beda dengan kerajaan-kerajaan di dalam. Kerajaan-kerajaannya kayak kita bilang dengan apa, kerajaan Majapahit kan punya benteng-benteng. Kalau Melayu, laut tidak punya tembok, istilahnya begitu. Ada pagar laut. Ya, tidak ada pagar laut. Pagar laut ya. Iya. Berarti yang bangun pagar laut bukan orang Melayu itu. Ya kan? Nah, kemudian intens berhubungan, namanya intens berteman, ya kan, bersaudara, pasti menikah. Keberagaman yang awalnya sangat plural ini disatukan oleh pola hidup, kemudian budaya, kemudian bahasa. Akhirnya menjadi sebuah bangsa Melayu. Makanya kerajaan Melayu itu kan rakyatnya banyak itu, tapi mereka satu kan. Berarti bisa disimpulkan Melayu itu adalah identitas yang dilekatkan atas kesamaan pola hidup tadi, yang sama-sama terikat pada sungai, pada laut, dan juga disamakan juga dengan bahasa yang sama tadi, lingua franca tadi ya. Ya, ada orang yang menggunakan bahasa Melayu, tapi dia tidak Melayu. Contohnya orang Bugis. Ketika dulu terjadi perperangan dengan Makassar, kan banyak orang dari Bugis pergi ke daerah-daerah Melayu, bahkan ada yang menjadi raja Melayu malah gitu ya. Ada. Bahkan menjadi panglima di tanah Melayu, tetapi mereka tetap menjaga identitasnya Bugisnya. Maka dia orang Bugis yang berbahasa Melayu begitu loh. Seperti Arum Palaka, ya, Arum Palaka sebagainya. Ada orang dari Jawa datang ke negeri Melayu, Melayu kan memang open. Mungkin akan jadi pertanyaan, kok bisa ya? Ini kan keturunan Bugis sampai di kerajaan Melayu menjadi ya kayak
Hang Tuah kan ada yang mengatakan itu Bugis ya. Iya. Bahkan kalau Hang Tuah itu bisa kita sebut sebagai epos ya, cerita kepahlawanan. Kalau yang paling dekat itu ada 5 Opudaeng bersaudara, Bang. Opudaeng. Yang kerajaan Johor ya, waktu Raja Kecik menjadi raja, terus kemudian terjadi peperangan dan dia memerangi 5 Opudaeng bersaudara gitu. Nah itu Bugis kan? Bugis. Nah, begitulah open minded-nya orang peradaban Melayu ini gitu loh. Bahkan tidak memandang ini pendatang nih. Nah, jadi memang peradaban Melayu itu yang kemudian menjadi bangsa Melayu itu memang dibangun dari keterbukaan. Nah, sampai sekarang kita bisa melihat loh. Pergilah kita ke pesisir, orang Tiongkok hidup di sana, tidak ada istilah pendatang gitu loh. Oh iya benar. Ya kan? Bahkan istilah apa kopi tiam dari bahasa Hokkien, kopi dari bahasa kita, kemudian digabungkan dan menjadi satu identitas budaya di mana semua orang ngumpul di satu meja kopi tanpa membahas etnisitas gitu ya. Kalau ingin melihat penyatuan yang tidak inklusif ya, kita misalnya pergi ke daerah pesisir itu tidak ada kamu orang Jawa. Karena orang Jawa di tempat Melayu sekarang berbahasa Melayu, ya kan? Tapi tidak pernah kamu pendatang. Bahkan kan orang Jawa ya. Kalau orang Bugis sudah kental sekali, sangat banyak lah di negeri Melayu. Orang Tiongkok aja, orang Cina ya itu tidak pernah dianggap pendatang. Begitulah, memang mindset berpikir dari zaman dulu yang dibangun oleh nenek moyang Melayu sampai sekarang itu masih kental. Iya, salah satunya gini. Aku pernah dikasih tahu Bang sama salah seorang budayawan Riau. Dan ini memang dilihat pada keseharian kita bergaul dengan orang-orang Melayu. Ketika orang Melayu membahas suku lain, dia akan menyebutkan dirinya seakan-akan bagian dari suku itu. Misal orang kita Jawa, atau orang kita Minang, orang kita Bugis ya. Jadi seakan-akan tidak ada pembatas dan etnisitas itu bukan sebuah hambatan untuk kita bisa bersaudara gitu kan. Ya, ini menarik sih. Itu kan konsep Melayu yang sekarang nih. Iya. Tapi kan Melayu itu bukan hanya pesisir, makanya jangan mengukur Melayu dengan kacamata kita sekarang nih. Akan kecil dia seperti kita bilang kemarin. Jadi Bang, Melayu yang Abang sempat sampaikan barusan gitu kan, secara administrasi bisa nggak kita kasih batasan-batasan ini Melayu itu? Seperti Indonesia itu kan tidak semuanya bisa dikatakan bangsa Melayu. Tidak, ya bisa. Nah, makanya secara area mungkin wilayah yang di peta mungkin bisa di sini masuk Melayu gitu loh. Maksudnya Sumatera masuk ke wilayah Malaysia, Brunei itu Melayu gitu. Setelah saya tidak begitu ya. Gini. Di blocking secara luas. Gini, Rel. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Kalau saya bilang bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Ya. Apakah kemudian Indonesia itu negara Melayu? Tidak. Karena ada orang Jawa yang menggunakan bahasa Indonesia tapi bahasa ibunya bahasa Jawa. Ada orang Sunda yang menggunakan bahasa Indonesia tetapi bahasa ibunya tetap bahasa Sunda. Ada orang Batak yang menggunakan bahasa Indonesia tapi bahasanya bahasa ibunya bahasa Batak. Seperti itu, termasuk Toraja dan sebagainya, Sulawesi dan Makassar ya. Nah, ketika kita bicara Melayu sebagai akhirnya berubah menjadi bangsa, itu orang-orang yang menggunakan bahasanya itu bahasa ibunya itu adalah bahasa Melayu. Dia tidak punya bahasa lain. Rumpun bahasanya itu bahasa Melayu. Apa rumpun bahasa orang bangsa-bangsa suku-suku yang sekarang yang sebenarnya dipecah oleh administrasi itu, yang memecah administrasi itu bukan hanya Indonesia ya, itu dimulai dari zaman kolonial itu, dimulai dari dipecahnya yang menjajah Malaysia dijajah oleh Inggris ya kan. Sebelum saya begini Bang, ini kita bisa lihat ini ada peta dunia. Nah, yang katakan Melayu sebenarnya di awal tuh ini loh blok-bloknya gitu. Kalau sekarang yang paling simpel itu ya, yang bisa dibilang orang Melayu Indonesia kan jelas itu orang Melayu yang sekarang menyebut diri Melayu, mungkin Siak, Bengkalis, apalagi ya kemudian agak ke daratan Pelalawan ya kan. Mana lagi tuh ya, termasuk di Sumatera Utara, Melayu Sumatera Utara. Iya. Bukan Bataknya ya, kan ada orang Melayu Sumatera yang Utara. Yang di Pantai Timur ya.
kemudian Bengkulu ya kan, Iya. Jambi ya kan, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunya. Kemudian kita bicara Malaysia secara keseluruhan ya kan. Kemudian kita bicara Thailand yang Patani ya. Iya. Kemudian Filipina ya kan, Filipina kan masih rumpun bahasa ibunya bahasa Melaik ya, bahasa Melaik itu bahasa Moro ya, Filipina Selatan ya. ya yang ya Patani ya kan. Kalau Patani kan Thailand. Thailand, Patani, kemudian Filipina itu kan memang Melayu. Yang Filipina secara keseluruhan atau Filipina Selatan aja? Yang Moro. Nah itu sebenarnya kan nanti membahas sejarah kerajaan Filipina kan. Mas. Kan kerajaan apa tuh? Kerajaan yang besar itu. Cuman kan akhirnya Filipina kan banyak terjadi ini ya. Tapi rumpun bahasanya tetap bahasa Melayu seperti itu. Yaitu yang bisa dikatakan Melayu. Tapi kalau kita bicara Austronesia itu kan luas, sangat luas. Tapi Melayu itu bangsa yang muncul dari Austronesia seperti itu. Nah, Bangsa yang muncul dari Austronesia. ya Berarti bukan semua bangsa Austronesia adalah bangsa Melayu. Berarti ya, makanya- Melayu adalah Austronesia tidak semua Melayu. gitu. Nah, ya intinya tuh beginilah. Austronesia itu ada orang Austronesia itu yang memilih hidup di pesisir. Ada yang memilih hidup di daratannya, agrarisnya, bumi agrarisnya. Contohnya yang hidup di agraris itu Jawa. Sebentar, bangsa Austronesia ini sebenarnya diklaimkan seperti apa? Austronesia itu kerumpun bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia. Ya. Bahasa Austronesia itu Oke, Mas. pecah menjadi rumpun-rumpun bahasa lagi gitu loh. Termasuk bahasa Melayu salah satunya. Oh. Kok bisa sama? Sama. Contohnya penyebutan lima itu sama dengan Taiwan. Penyebutan mata itu masih mirip. Ya, kita dengan Taiwan masih Austronesia semua, tapi Taiwan bukan Melayu ya. Ya. Seperti Batak kan sangat berbeda seolah-olah bahasanya itu, tapi imbuhannya itu khusus nanti membahas Austronesia kalau kita mau bahas ya. Itu masih rumpun bahasa yang sama, bahasa rumpun Austronesia. Nah, kemudian bahasa Austronesia ini, bahasa Austronesia ini bukan pecah ya. Memiliki cabang-cabang, salah satunya Melayu. Nah, rumpun bahasa Melayu punya identiknya sendiri lagi begitu. Ya. Tapi intinya Melayu itu adalah orang-orang yang memilih air sebagai rumah. Bukan berarti dia rumahnya di air ya, tetapi air itu betul-betul menjadi urat nadinya. Perdagangan sebagai sumber ekonominya. Ya. Kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa ibunya, seperti itu. Nah, kan, jadi ini bangsa yang dibentuk memang oleh sebuah jaringan ya, yang kemudian sebenarnya mereka awalnya itu bukan berasal dari satu bapak dan ibu yang sama, seperti itu, bukan seperti itu. Tetapi karena intensnya hubungan menggunakan akhirnya membentuk budaya, kemudian menggunakan bahasa yang sama, terjadi hubungan fisik ya, pernikahan, hubungan yang intens, persahabatan, akhirnya membentuk sebuah kekeluargaan yang membentuk sebuah bangsa akhirnya. Seperti itu. Nah, makanya Melayu itu ada dua gitu, Melayu hulu dan Melayu hilir. Melayu hulu tanpa Melayu hilir, tapi ini bukan dua yang berbeda ya. Orang yang awalnya Melayu hulu bisa aja dia jadi Melayu hilir nantinya. Ya, dia memilih ke hilir, atau orang yang Melayu hilir yang lahir di hilir, di sungai atau di laut, dia ingin lebih, misalnya lebih pada pertanian ya kan, kemudian lebih pada mencari tambang emas atau damar dan sebagainya, dia pindah ke hulu atau pernikahan hulu hilir gitu kan. Makanya kerajaan Melayu kan saling, kalau kita lihat di sejarah awal itu kan saling support, bahkan itu sampai di fase Melayu Islam loh, sebelum kemudian dipecah-pecah oleh kolonial ya, itu semuanya tidak saling menjajah, tidak saling membawahi, tetapi ada tokoh. Makanya orang Melayu itu lebih kepada ketokohan dia. Mana tokoh tuanya? Betul. Ketika Aditya Warman menjadi Raja Malayapura, dia dituakan. Makanya semua kerajaan Melayu di fase Malayapura itu berpusat ke apakah Malayapura itu lebih tinggi? Tidak gitu loh. Itu kan dari Batanghari ya yang pindah ke dalam demi mengamankan politik ya.
Nah, tetapi kan secara ketokohannya gitu. Ya begitu. Jadi makanya kan sangat apa ya? Sangat menyedihkan ketika kacamata, bahkan kalau ada yang bilang, oh aku orang adat, aku orang ini, tapi kacamata itu dangkal banget. Akhirnya bukannya dia yang membesarkan Melayu, malah dia yang mengeluarkan statement mengecilkan Melayu, gitu loh. Nah, padahal seperti yang abang sampaikan tadi itu, ini kayak kita mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat indah gitu loh. Karena di sini Melayu bukanlah sebagai tembok yang memisahkan gitu ya, tetapi sebenarnya Melayu adalah sebagai jembatan yang menghubungkan kita semuanya di Nusantara begitu jadinya, gitu kan. Nah, namun ketika yang tadi itu ada teman-teman yang seolah-olah memblokade antar suku mereka dan suku lainnya, ya sayang aja gitu loh. Iya, bukan sayang, menyedihkan begitu. Menyedihkan gitu loh. Apalagi ada yang saling menjelekkan. Itu kan meludah ke periuk sendiri. Iya. Ya saya kan kemarin sempat dijas ketika Minang itu tidak ada. Iya, ketika kita bicara Melayu di awal, Minang itu tidak ada. Kita kembali ke awal bahwa kita satu Melayu. Kemudian Melayu dipecah secara administrasi. Iya, benar. Siapa yang memecah secara administrasi? Dimulai dari zaman kolonial. Mereka yang memulai memecah administrasi kan. Sekitar abad ke-16 ya, 16 ya. Mereka meletakkan ini ya kan dimulai abad 18 itu. 16. Ada residen sama Mulailah dilakukan konsensus. Mulailah Hindia Belanda ya. Diberi identik bahwa mereka orang ini, orang itu. Nah, kemudian setelah Hindia Belanda berakhir, saya bilang Hindia Belanda tidak soal menjajah nih, tapi kan bentuk negaranya mulai pemecahan administrasi secara wilayah. Iya, mulailah Melayu terpecah secara administrasi tanpa disadari, kemudian itu menjadi kebiasaan ya kan. Zaman Indonesia dilanjutkan lagi sampai sekarang akhirnya kita lupa bahwa kita sebenarnya satu rumpun yang sama. Saya bukan bilang Minang tidak ada, Minang itu ada, tapi ketika mengatakan aku Minang bukan Melayu, saya mau bilang bahasa yang kasar agak gak enak gitu kan. Tapi kan miris ya. Iya. Miris sekali gitu. Tapi kalau ditanya, sorry Bang, aku potong dengan pertanyaan. Sebenarnya kalau dari bahasa, kan tadi Abang bilang bahasa Melayu itu ada banyak dan saling paham gitu ya, rumpun bahasanya masih sama. Gitu. Rumpun bahasa Melayu kan? Iya, Melayu gitu. Berarti Minangkabau ini adalah bahasa Minangkabau itu adalah salah satu dialek dari sekian banyak rumpun bahasa Melayu. Ya sekarang kita oke lah, kita pakai kacamata orang sekarang yang terlalu mengecilkan, menyempitkan. Kita pakai istilah Melayu yang versi mereka yang merasa paling Melayu lah. Iya, benar. Apakah bahasa Melayu Siak dengan bahasa Melayu, nggak usah kita bilang Melayu Malaysia ya, antara Melayu Siak dengan Melayu Rohil, Rokan Hilir, sama? Tidak. Berbeda. Apa? Jangan itu lagi. Bengkalis, Pulau Bengkalis. Antara Bantan, Kecamatan Bantan satu pulau nih. Satu pulau itu bahasanya beda. Bukan berbeda ya, maksudnya itu dialeknya agak berbeda. Iya, benar. Satu pakai satu pakai. Iya. Tetapi ini tidak berbeda. Dia berbeda tapi tidak berbeda. Mau orang Malaysia, mau orang Brunei, mau orang Riau Pesisir ya, yang akan termasuk orang asli, orang Akit. Iya. Mika nak kemana? Tahu, paham. Miko nak kemana? Ya kan? Atau yang pesisir Mike ya. Mike nak kemana? Ya paling ada perbedaan sedikit. Angkunnya kemana? Bahasa Minang. Bahasa kasarnya, waangnya ke kamang. Masih bisa dipahami. Ini ya. Aku nggak perlu belajar bahasa Bengkulu real gitu loh. Aku ketemu orang Bengkulu, orang Jambi, walaupun mereka menggunakan bahasa asli kampung mereka, langsung paham begitu. Karena kita di rumpun yang sama. Kemudian sekarang kita saklek mengatakan, oh aku bukan orang ini. Ada tuh yang aku nggak tahu ya. Harusnya kan orang Minang itu, ya aku orang Minang ya. Aku Melayu Minang gitu, bukan suku Melayu ya. Tapi ada orang Minang yang bilang, oh jangan samakan kami sama orang Melayu, kami orang Minang. Muncullah nanti tetap titiknya tuh. Ini kok kalau sempat didengar Buya Hamka ini kan apa yang Buya Hamka aja mengatakan diri dia Melayu gitu loh. Kemudian ngaku pula siapa yang kita banggakan dari Minang? Buya Hamka salah satunya sampai sekarang kan. Iya. Jadi
kadang suka jengkel kan. Ini Minang bikin malu. Sabar-sabar. Iya. Iya, tapi memang Buya Hamka di kebanyakan apa ya? Di kebanyakan karya-karyanya ataupun tulisan-tulisannya atau bahkan dalam apa? Ya, dalam orasi-orasinya juga dia mengatakan kita bangsa Melayu gitu. Iya. Kita bangsa Melayu gitu kan. Makanya ya itu. Jadi ketika ditanyakan pada akar, kita kan bahas akar nih. Ada yang membahas tadi Melayu, kita ulang lagi ya, Melayu Proto Melayu, Melayu Islam, Melayu modern, oke, itu anggap kita sepakat kan itu oke. Tapi kan ketika kita bicara Melayu akar itu adalah peradaban yang dibangun di atas air, mau laut, mau sungai ya, bukan maksudnya jadi orang, karena orang Duano beda, bukan Melayu, mereka betul orang air. Maksudnya orang Melayu ini menjadikan air menjadi urat nadi mereka. Mereka tidak bisa lepas dari situ. Kemudian menggunakan rumpun bahasa Melayu. Kemudian mereka hidup di Selat Melaka. Karena Melayu itu memang Selat Melaka. Silakan tengok, semua Selat Melaka. Kenapa Selat Melaka? Karena ini intens. Perdagangannya lalang ya. Intens. Hubungan antara orang Melayu dan orang Melayu itu intens. Mau ke Malaysia, kalau sekarang Malaysia ya, mau dari Malaysia ke Nusantara, baik ke Sumatera, semua kan intens. Belum lagi yang dari utara Cina ya, yang datang juga mencari emas, rempah. Oh iya, jalur sutra maritim. Sutra maritim, yang dari India, dia di barat ya, dari timur ya. Nah, memang ya sampai sekarang kalau kita lewat kalau kita lewat di Selat Melaka itu kan full itu kapal tanker semua. Dan bayangkan di zaman dulu ini ya, kita anggap abad-abad 7 ke bawah atau sampai 13 ke bawah atau sampai sekarang itu sebelum ada pesawat. Iya, sebelum ada pesawat. Itu memang intens, bukan hanya hubungan antar Melayu gitu. Tapi hubungan orang Melayu dengan orang luar, terbentuklah di situ peradaban Melayu. Dan Melayu aku suka dan istilah takkan hilang Melayu bumi. Tidak akan hilang Melayu bumi. Memang Melayu tidak akan pernah hilang karena budaya Melayu budaya yang paling adaptif. Takkan Melayu hilang di bumi. Iya, takkan hilang Melayu di bumi. Takkan Melayu hilang bumi. Tidak, memang Melayu tidak akan pernah hilang karena Melayu ini malah solusi Nusantara. Melayu itu budaya yang fleksibel, budaya yang jadi kita bukan mengatakan hubungan Melayu masa lalu dengan Melayu sekarang, tidak. Kita melihat budaya Melayu adalah budaya yang mengalir, berkembang dan mengalir. Seperti prasasti kedudukan bukit, bahasanya bahasa Melayu, tapi imbuhannya lebih banyak ke Sanskerta. Lebih maju ke depan, mulai muncul imbuhan-imbuhan yang dari Arab, dari ini, sangat adaptif sekali. Sampai sampai pendirian Indonesia pun bahasanya bahasa Melayu. Makanya Melayu adalah solusi. Memang genetisnya open minded, ya kan, tidak rasis, tidak kesukuan, benar. Tidak kesukuan. Karena terdiri dari beragam itu kan. Itu dibuktikan, bisa dibuktikan. Makanya Indonesia ini kalau mau selamat harus Melayu. Ya, soalnya aku tengok bang di komentar-komentar itu udah sama pula kayaknya antara Sunda dengan Jawa kayak gitu loh. Kami bukan Melayu, kami Minang gitu loh bahasanya gitu loh. Kalau Sunda sama Jawa memang nggak sama. Iya, maksudnya orang ini menyamakan seperti itu jadinya gitu loh. Saling tak terimanya begitu. Iya, kadang entahlah kan. Enggak, tapi yang membuat aku heran itu dengan ketidakterimaan, emang ada apa? Ada apa gitu? Emang ada apa? Ya kalau saya ingin ini bahas di sesi yang lain, bahwa Melayu ini ketika mereka sadar bahwa mereka besar, ya kan? Ya kita bukan mengecilkan Jawa. Jawa hanya di Indonesia. Austronesia Jawa itu hanya di Indonesia. Oke lah, ada di Suriname. Oke. Atau kita bicara Sunda hanya ada di Indonesia kan? Iya. Ini bukan mau mengecilkan yang lain ya. Tetapi ketika kita bicara Melayu, Indonesia saja berapa banyak pulau yang isinya Melayu. Kenapa kok Melayu bisa sebesar itu? Karena memang dibangun dari jaringan perdagangan, jaringan budayanya dibangun oleh intensitas. Ya mungkin budaya Melayu, budaya merantau itu bukan budaya Minang, itu budaya Melayu gitu loh. Nah,
dengan kondisi Melayu yang ya kan harus apa namanya itu, harus budaya yang masuk begitu banyak. Kenapa Melayu tetap bisa selamat? Kenapa Melayu tidak kehilangan identitas? Karena ada konsep hulu hilir. Hilir fokus di ya hubungan sebagainya, kemudian fokus di perdagangan, betul-betul plural ya. Yang apa hilir tadi betul-betul plural, yang hulunya menjaga budaya dan adat. Makanya mau di Sumatera, mau di Semenanjung, kalau sekarang Malaysia itu kan ada kerajaan yang hulu, ada kerajaan yang hilir. Di situ fungsinya. Kita alhamdulillah nenek moyang kita clear di situ. Yang nggak clear itu kita nih, keturunan yang nggak jelas itu. Keturunan yang nggak tahu, nggak malas baca sejarah, bilang lo orang malas baca sejarah, fanatik. Nenek moyang kita clear di situ, makanya Melayu bisa selamat dengan intensitas. Ya kan hubungan dagang, hubungan budaya yang luar biasa. Melayu tidak kehilangan identitas. Walaupun mereka menyerap bahasa bukan untuk menghilangkan bahasanya. Kita menyerap bahasa Inggris, apakah bahasa Melayu menjadi bahasa Inggris? Tidak. Kita menyerap bahasa Hokian, apakah bahasa Melayu menjadi bahasa Hokian? Tidak, gitu loh. Kita menyerap bahasa Arab, apakah bahasa Melayu hilang menjadi bahasa Arab? Tidak. Makanya kita bangga kan jadi negara Indonesia punya bahasa sendiri. Bahasa nasional kita bahasa sendiri, apa? Bahasa Indonesia yang asal bahasanya rumpun Melayu. Begitu. Barangkali kawan-kawan yang tidak terima itu karena ketiadaan informasi mungkin. Jadi informasi-informasi yang hilang itu kan menjadikan kita jumut dengan informasi yang kita miliki. Sehingga kita jadi megalomania. Iya, kan ada yang komen di mana itu, di TikTok atau di yang aku bukan ngejudge orang Minang ya, orang Melayu juga begitu kan, ada yang ngotot, kami Melayu, kami bukan Minang, jangan samain gitu kan. Dan orang-orang yang aku na'udzubillah min zalik, ini orang-orang yang begini gitu. Nah, termasuk orang Ocu ya. Ini kan Mas Ariel udah Ocu Ariel ini kan orang Ocu nih. Berapa banyak yang bilang, oh kami bukan orang ini, orang Minang. Betul juga sih, bukan orang Minang. Betul juga. Tapi sebenarnya istilah itu kan istilah baru yang dilekatkan sebenarnya kan. Ada yang komen ini kemarin begini, Minangkabau itu ibarat akarnya dan Melayu itu rantingnya gitu, atau dahannya kan. Terus kan masuk gitu kan. Balas lagi main panjang bawah di bawah lagi tuh. Berdebar ini di bawah memang. Ya kalau dibilang Minangkabau sebagai akar, iya, akar budaya. Karena itu bukan hanya Minangkabau, Melayu Jambi, Melayu daratan, Melayu Kerinci, orang-orang daratan, orang-orang yang Melayu yang lebih ke hulu, yang menguasai sumber daya alam, itu kan ya bukan dibilang tugas ya. Salah satu tugas mereka secara alami itu menjaga adat dan menjaga adat budaya kan, menjaga bahasa, ya tetap ada bahasa-bahasa apa, dikunci lah bahasa di situ. Kemudian kalau dibilang Melayu sebagai ranting, Melayu versi mana yang dia bilang gitu loh. Kalau Melayu versi awal malah sebenarnya Minangkabau, Bengkulu dan sebagainya itu ranting gitu. Jangan mentang-mentang kacamata sekarang Melayu itu adalah Malaysia, Melayu itu adalah Riau Pesisir atau mana lagi yang Melayu ya. Kemudian mengatakan yang lain tidak Melayu. Apa dasarnya mengatakan itu tidak Melayu? Nah ini satu lagi bang, terakhir nih bang. Ada yang komen panjang juga nih. Di bawah ini ada di baginya ada 2 poin di bawah ini gitu. Yang beragama Islam disebut Melayu. Yang tidak Islam disebut non Melayu. Katanya begitu. Nah, yang beragama Islam disebut Melayu karena memakai aksara Jawi. Aksara sosial mereka bernama Arab Melayu. Iya. Oke. Yang kedua, yang tidak beragama Islam tidak disebut Melayu karena mereka tidak memakai aksara Arab Melayu. Apakah situ ininya? Ya boleh kalau dengan kacamata Melayu Islam ya kan, tadi kita udah bahas Proto Melayu. Kalau saya mengatakan ada akar Melayu, Proto Melayu, Melayu Islam sama Melayu modern. Nah kalau di Melayu Proto Melayu kita anggap dari zaman Sriwijaya, itu malah Melayu itu harus Buddha dong, ya kan. Kemudian harus menggunakan tulisannya malah bukan Arab Melayu, karena orang Arab belum ini kan menggunakan bahasa tulisan Palawa kan. Kemudian bahasa Melayunya itu banyak
imbuhannya, kemudian banyak diwarnai bahasa Sangsekerta, walaupun tidak berubah menjadi bahasa Sangsekerta. Ya, berarti di zaman Proto Melayu, ya bicara Melayu ya Melayu itu Buddha, kemudian menggunakan tulisan Palawa gitu loh. Oke, ketika bicara Melayu Islam, ya orang Melayu harus beragama Islam misalnya, kemudian menggunakan tulisan Arab Melayu. Nah, tapi titik temunya bukan tulisan, titik temunya bukan agama, titik temunya adalah budaya dan bahasa, Ya, itu yang jelas bahasa ibunya kan. Awalnya, ya kan? Apakah kemudian sekarang kalau Melayu itu harus Islam salah? Tidak, karena kan budaya Melayu itu kan memang bertransformasi. Dalam versi sekarang Melayu ya harus Islam. Nah, ini Bang, ada kalau orang-orang sejarah ini saya paham nih. Jadi ada salah satu pendapat dari filsuf Jerman, Hegel, namanya Hegel ya. Jadi dia bilang gini, ada sebuah istilahnya itu Zeitgeist, artinya semangat zaman. Jadi semangat zaman itu kalau kita kita sederhanakan penjelasannya, bisa disebut kayak kita tuh jangan memandang masa lalu dengan kacamata kita yang sekarang. Jadi yang kayak abang bilang tadi itu aku jadi pikiran tuh. Kita jangan memandang Melayu yang dulu dengan kondisi Melayu yang sekarang, karena ada transformasi. Dan pasti namanya adat itu ya, kalau di Minangkabau itu adat berbuhul sentak, syarat berbuhul mati gitu. Jadi yang namanya adat itu, yang namanya buhul sentak kan sekali disentak lepas. Bisa dibikin adat yang baru. Selagi masih ada manusianya, selagi masih ada interaksi antar manusia, ya budaya akan melahirkan adat kan? Ya. Tapi ya begitu sih, Win. Karena kenapa bisa Melayu begitu? Karena sifat keterbukaannya tadi. Ya termasuk agama kan terbuka, tetapi karena mereka intens berhubungan, otomatis agamanya akhirnya saling mewarnai itu. Akhirnya terbentuklah di zaman Melayu Buddha, Melayu ya Buddha kan. Kok bisa sih Melayunya serempak Buddha semuanya gitu kan? Ya karena satu rumpun kan, hubungan intens saling mewarnai antara mereka. Kemudian ketika masuk Melayu Islam, saling mewarnai sampai Islam semua nih gitu. Muncullah istilah Melayu harus Islam untuk Melayu modern, dan untuk Melayu Islam fase Islam dan modern ya masih. Apakah suatu saat bisa berubah lagi ya enggak? Sebentar ini kan udah zaman-zaman bukan milenial lagi ya, zaman-zaman Gen Z mulai. Ya semoga Melayu tetap bertahan dengan istilahnya, walaupun si Windy bilang adat itu bisa disentak, tapi kan Melayu ini sudah identitasnya sudah kuat dari zaman dahulu, malah kalau kita bilang dari abad pertama sebelum Masehi sampai kita sekarang, walaupun mulai pecah-pecah, dan ya semoga betul lah tidak akan hilang Melayu di bumi ya. Takkan Melayu hilang. Iya, takkan Melayu hilang di bumi gitu. Kalau kemudian muncul oknum-oknum tadi ya itu kalau tidak cepat ditobatkan ya hilang nih nanti. Hilang. Akan kehilangan identitas. Iya, benar-benar. Orang yang lupa dengan akarnya pasti akan hancur gitu loh. Orang yang lupa dengan bangsanya pasti akan lemah. Karena ya kita kan memang disuruh berkoloni ya. Ketika koloni kita ini sudah Allah jadikan besar, kemudian kita sendiri yang memecahnya gitu loh. Ya begitu sih. Ya semogalah melalui diskusi-diskusi kita ini, bukan kita mau mengatakan mereka nggak mau belajar ya, tapi cobalah kita kembali ke darah Melayu, itu darah yang terbuka, open mindset, open minded, janganlah fanatik. Karena kita memang Melayu itu bangsa yang dibangun dari
keberagaman, kemudian keterbukaan pola pikir, dan itulah yang membuat pendiri bangsa ini paling banyak dari Melayu. Saya bilang bukan dari Minang, dari Melayu, karena Buya Hamka sendiri mengatakan kita Melayu. Oke, Seperti ini. cukup hangat ya, cukup mantap rasanya ya pembahasan kita sore hari ini gitu ya. Jadi dari pembahasan kita kali ini kita merasa ada sebuah kesimpulan yang sangat menambah kewawasan kita bersama mungkin ya, bahwa Melayu bukan sebagai tembok yang sebagai pemisah, tetapi melainkan sebagai jembatan yang menghubungkan kita menjadi sebuah Nusantara. Oke, terima kasih Bang Rapi, Bang Windy. Sekian, saya Ariel. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan sejarah-sejarah yang tidak kalah menarik seperti pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.